Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. kami mulai menyembah.
berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Oh, berkat-Mu atas kami Tuhan, kami terima berkat-Mu saat hati kami menyembah. Roh-Mu bekerja bersama kami Tuhan. Oh, kala hati kami menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kami naikkan syukur buat Allah kami yang besar. Oh, Kau bertata atas puja umat-Mu Tuhan. Sebab itu kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan. Selalu penuh rahmat-Mu, besar setia-Mu. Selalu penuh rahmat-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Hati kami bersuka karena-Mu, karena perbuatan-Mu yang baik, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima rahmat-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Hati kami bersuka karena-Mu, karena perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan setia-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami.
bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. 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 Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu.
bawaku dekat padamu. Engkau terindah, sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Yes Tuhan, termulia, termanis, oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh Yesusku, oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Someone cares and always will. The world forgets you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. He knows your pain and all your loneliness. His watchful eyes knows every path you made. Oh, you cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracle for you right here, right now. His love is tender to mend a broken heart. Cast down your worries and He will set you free. He's more than able to make your life anew. Someone cares, Jesus cares for you. Jesus cares for you. How He loves you so. Someone cares and always will. The world forgets you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. He knows your pain and all your loneliness. His watchful eyes knows every path you've made. Oh, you cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles for you
right here, right now. His love is tender to mend a broken heart. Cast down your worries and He will set you free. He's more than able to make your life anew. Someone cares. Oh, His love is tender to mend a broken heart. Cast down your worries and He will set you free. He's more than able to make your life anew. Someone cares. Jesus cares. Someone cares. Oh, He cares for you. Jesus cares. How Jesus cares. Someone cares. Jesus cares for you. Jesus loves you still. He will always care. He's never failed. His love with me. He's always there. Oh, how He loves you so. How He loves you so. Jesus loves you. Jesus cares for you. Nobody loves me like you do. You touch my heart with love so deeply and true. I have been searching for my whole life through, just to find nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. You touch my heart with love so deeply and true. I have been searching for my whole life through, just to find nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. With love so deeply and true, I have been searching for my whole life through, just to find nobody loves me like you do. Sing, nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. With love so deeply and true, I have been searching for my whole life through, just to find nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do.
to find nobody loves me like you do. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat, oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku,
hanya Yesus. 'Cause He has done great things. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. And He has done great things. Oh, bless His holy name. For He has done. Oh, He has done great things. And He has done great things. Bless His holy name. Holy. Come on, sing with their heart. He has done great things. He has done. Oh, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy. Oh, He has done great things. And He has done great things. Bless His holy name. Oh, He has done. He has done great things. Bless His holy name. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kami bisa punya kesempatan kembali masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk setiap jamahan Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berbicara kepada kami hari ini, wahyukan kebenaran supaya kami mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk kami bisa menemukan istirahat atau rest dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita saudara Anda bisa terus masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Saudara dalam worship night kali ini saya memberikan judul Finding Rest in His Goodness. Finding Rest in His Love. Saudara, bagaimana cara kita bisa menemukan rest di dalam kebaikan Tuhan atau di dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam zaman modern ini, banyak orang itu sulit untuk menemukan cara untuk bisa rest atau beristirahat. Kita hidup di dalam zaman di mana semua kita itu dipacu atau kita ini dituntut untuk bergerak dengan cepat. Kita bekerja, kita memenuhi tanggung jawab kita, mungkin sebagai pebisnis, mungkin sebagai orang tua, saudara. Tanpa sadar itu membuat kita terlalu sibuk dan akibatnya membuat kita menjadi stres. Saudara, kalau kita tidak menemukan rest, kita akan menjadi stres, saudara. Coba cek kehidupan kita. Apakah kita ini selalu terburu-buru? Apakah kita ini selalu merasa ada banyak hal yang harus kita kerjakan? Apakah saudara selalu melewatkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan? Waktu-waktu untuk Anda beribadah. Apakah saudara selalu melewatkan waktu-waktu bersama dengan keluarga karena alasan pekerjaan? Saudara, itu semua membuat kita punya kehidupan gak seimbang, kemudian kita menjadi terlalu lelah. Ada banyak orang lelah secara rohani, banyak orang lelah secara emosi, banyak orang lelah secara fisik, saudara. Karena mereka menjadi terlalu sibuk, saudara. Tidak demikian kehendak Tuhan. Tuhan itu menganggap bekerja dan beristirahat itu sama pentingnya.
Buktinya Tuhan itu bekerja selama 6 hari di dalam proses penciptaan. Dan pada hari ke-7 ia beristirahat saudara. Dia beristirahat bukan karena dia bisa lelah atau bisa capek. Saudara, karena Tuhan kita tidak terbatas, dia tidak pernah lelah. Tapi kalau dia hari ini beristirahat saudara, dia melakukannya itu karena ingin memberikan teladan dan contoh kepada kita. Bahwa tidak baik untuk bekerja terus-menerus tanpa henti. Tidak baik untuk terlalu sibuk. Kita harus punya waktu untuk beristirahat. Kita harus menemukan cara untuk rest. Saudara, ulangi kata-kata saya, saudara. Kalau Anda tidak menemukan rest, maka Anda akan stres. Saudara. Nah, Alkitab itu menjelaskan ada banyak orang di akhir zaman ini, saudara, seperti keadaan ketika Ayub berkata-kata, saudara. Coba kita baca sama-sama Ayub pasal 20 ayat yang ke-18 dikatakan, ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya. Ayub 20 ayat 18 ini menggambarkan keadaan banyak orang yang tidak bisa menikmati hasil jeripayah mereka. Mereka terlalu sibuk, mereka selalu ingin yang lebih. Dan akibatnya saudara mereka tidak bisa menikmati apa yang menjadi usaha atau hasil kerja mereka. Saudara, mereka ingin mencapai sesuatu lebih, ingin meraih lebih banyak hal. Sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang sebetulnya mereka sudah capai. Akibatnya saudara, mereka menjadi lelah dan stres. Saudara, sebaliknya yang Tuhan mau adalah, saudara, Tuhan itu ingin kita menikmati semua kebaikannya. Tuhan ingin kita memperlambat tempo supaya kita bisa rest dan menikmati kebaikan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama di Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini saudara, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala, maka semua kebutuhan kita, saudara, akan tercukupi. Saudara, aku memiliki semua yang aku butuhkan. Lalu ayat kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti ia memberikan kita istirahat atau rest. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lalu dikatakan juga, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia memberikan aku ketenangan. Saudara, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ayat kedua ini adalah sebuah metafora bahwa Tuhan itu ingin memberikan kita rest atau istirahat, ia membaringkan kita. Dan ia ingin memberikan kita ketenangan, saudara. Nah masalahnya, saudara, kita seringkali kebalikan dari sini, saudara. Kita itu menjadi terlalu sibuk. Bukan hanya terlalu sibuk di luar, tapi kita juga sibuk di dalam. Kita gak menemukan rest, saudara. Kita gak menemukan rest di luar, tapi juga kita gak menemukan rest di dalam. Tuhan ingin memberikan kita rest. Dan Tuhan ingin memberikan kita ketenangan, saudara. Kenapa Tuhan ingin memberikan kita istirahat dan ketenangan, saudara? Karena Tuhan tidak mau kita stres dan burn out. Bukan berarti Tuhan ingin kita malas-malasan, tidak bekerja, saudara. Kita harus rajin bekerja. Saudara, rajin bekerja itu satu hal. Tapi menjadi terlalu sibuk dan bekerja tanpa henti, itu adalah perkara yang lain. Itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Nah itulah sebabnya, saudara, kita harus belajar untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Kita bisa rest dan kita memperoleh ketenangan. Ingat Tuhan itu gembala kita. Dia memimpin kita untuk kita bisa dibaringkan, untuk kita bisa mengalami rest di padang rumput yang hijau. Dan ia ingin membawa kita kepada ketenangan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Nah, hari ini kalau kita mau pelajari, apa sih sumber stres dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi penyebab banyak orang itu stres? Saudara, ternyata penyebabnya adalah sesuatu yang ada di dalam mereka, saudara. Mengapa mereka tidak menemukan rest?
Penyebab pertama, saudara, catat baik-baik, saudara. Penyebab pertama mengapa kita lelah dan stres di dalam hidup ini. Karena kita meletakkan identitas kita di tempat yang salah. Saya ulangi, apa penyebab orang itu stres, lelah di dalam kehidupan ini dan tidak menemukan rest? Karena mereka meletakkan identitas mereka. Kita meletakkan identitas kita di tempat yang salah. Saudara, kita itu hidup di dalam budaya di mana orang itu mengukur nilai atau keberhargaan diri kita itu dari pekerjaan kita dan prestasi kita. Dan seringkali kita mengukur keberhargaan kita itu dari pekerjaan kita, dari prestasi kita. Sehingga kalau kita berhasil kita merasa berharga, tapi kalau kita gagal kita merasa nggak berharga, saudara. Ini adalah sebuah kebohongan yang iblis mau tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa kita ini harus meraih banyak hal. Kita merasa kita harus menjadi penting dengan meraih banyak hal. Karena kita meletakkan rasa berharga kita pada pekerjaan dan prestasi kita. Dan akibatnya kita menjadi terlalu sibuk dengan banyak hal. Lalu kita menjadi stres, saudara. Kita merasa bahwa kita harus menghasilkan, saudara. Kita merasa bahwa kita harus menjadi orang penting. Kita merasa bahwa kita harus membuktikan diri kita dengan meraih banyak hal. Sehingga kita terlalu sibuk dan akibatnya kita menjadi terlalu lelah dan kita stres. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, Pengkhotbah 10 ayat 15. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Versi bahasa Indonesia sehari-hari memberikan penjelasan lebih jelas. Dikatakan, cuma orang bodoh yang tak tahu jalan ke rumahnya atau tak tahu jalan pulang. Ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Jadi orang yang terlalu sibuk bekerja sehingga dia bekerja tanpa henti, saudara, itu ibarat orang yang tidak tahu jalan pulang. Orang yang tidak mengetahui kebutuhannya untuk dia bisa rest atau berhenti, rest dan menikmati kehidupannya. Ini dianggap seperti orang bodoh, saudara. Ada banyak orang itu tidak henti-hentinya bekerja dan tidak menemukan jalan untuk pulang atau tidak menemukan jalan untuk rest. Saudara, perhatikan saudara, orang dewasa itu tahu akan kebutuhannya. Sedangkan anak kecil itu tidak tahu akan kebutuhannya. Saudara, seringkali kita terjebak dalam ketidakdewasaan ini. Saudara, kita tidak menyadari kebutuhan kita untuk rest. Kita menjadi terlalu sibuk di dalam kehidupan ini. Karena kita meletakkan identitas kita di tempat yang salah. Kita menempatkan keberhargaan kita itu dari pekerjaan kita. Sehingga kita memacu diri kita untuk bekerja tanpa henti. Dan akibatnya saudara, kita nggak menikmati kehidupan. Saudara, kita terlalu sibuk sehingga kita nggak menikmati sebetulnya apa yang Tuhan sudah berkati atau berikan dalam kehidupan kita. Hal itu dikatakan sebagai kebodohan. Saudara, itu bukan cara yang Tuhan mau untuk kita hidupi, saudara. Lalu apa penawarnya? Penawarnya adalah ini, saudara. Anda harus selalu ingat betapa bernilainya Anda di mata Tuhan. Kita harus selalu ingat betapa kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Keberhargaan kita atau nilai hidup kita itu tidak terletak pada pekerjaan atau prestasi kita. Tapi nilai kehidupan kita itu terletak kepada bagaimana Tuhan memandang kita, saudara. Bagaimana Tuhan memandang kita? Tuhan memandang kita itu dengan penuh kasih. Dia begitu mencintai kita. Kita di matanya itu sangat bernilai dan sangat berharga. Yang pertama, saudara, Bapa itu menciptakan kita. Bapa sorgawi itu menciptakan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menciptakan kita, saudara, untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya atau tidak ada nilainya. Kalau dia menciptakan kita, berarti
Saudara, dia menciptakan kita untuk sesuatu tujuan yang mulia dan berharga. Saudara, itu menunjukkan nilai kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan menginginkannya dan Tuhan menyiapkan untuk sesuatu yang mulia karena kita ini mulia di matanya. Yang kedua, karena Yesus itu sudah mati bagi kita. Dari apa yang Yesus bayarkan, kita bisa tahu nilai atau berapa berharganya kita di hadapan Dia. Dia membayar harga, Dia mati bagi kita. Dia memberikan, Dia menebus kita, Dia membeli kita. Itu bukan dengan barang fana, bukan dengan emas ataupun perak. Tapi Dia membeli kita. Itu dengan darahnya yang mahal. Dia membeli kita dengan nyawanya sendiri. Jadi saudara, seberapa kita berharga, itu adalah itu senilai dengan nyawanya Yesus sendiri. Berarti kita ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan itu menempatkan rohnya dalam diri kita. Dia membuat kita menjadi tempat kediamannya. Saudara, Roh Kudus itu diberikannya itu dengan cemburu. Itu artinya apa? Roh Kudus itu adalah bagian yang bernilai dari, bagian yang sangat bernilai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dikatakan Tuhan itu memberikan rohnya itu dengan cemburu. Saudara, berarti kalau rohnya ditempatkan dalam diri kita, kita menjadi tempat kediamannya. Itu berarti kita bernilai dan berharga di matanya. Saudara, itulah yang Tuhan, saudara, kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bernilai dan kita berharga di matanya. Selalu ingat betapa bernilainya kita, berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu membuktikan diri kita. Dengan kita ini berusaha untuk bekerja tanpa henti, berusaha untuk mencapai banyak hal, untuk membuat kita bernilai. Saudara, karena apa? Kita memang dari awal kita berharga dan bernilai. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena prestasi kita. Saudara, itulah yang Tuhan kerjakan, saudara. Saya tahu bagi beberapa di antara saudara, mungkin Anda pernah saudara dikatain orang. Mungkin itu adalah orang-orang terdekat saudara. Mungkin orang tua saudara, mungkin saudara atau mungkin guru saudara pernah mengatakan bahwa engkau gak becus, engkau gak bisa apa-apa, engkau bukan siapa-siapa, engkau gak mungkin bisa mencapai sesuatu dalam kehidupan ini. Lalu kata-kata itu terekam dalam hati dan benak saudara sampai hari ini. Sehingga itu memotivasi Anda untuk Anda membuktikan diri. Saudara, Anda mau buktikan dan menunjukkan kepada semua orang bahwa Anda orang hebat. Bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Lalu Anda terjebak dalam apa saudara? Dalam kehidupan yang terlalu sibuk. Saudara, karena Anda merasa aku bernilai kalau aku sukses dalam kehidupan ini. Rasa berharga Anda letakkan kepada prestasi. Itulah penyebab mengapa Anda stres, mengapa Anda terlalu lelah. Yang Tuhan mau adalah Anda rest di dalam kebaikannya. Rest di dalam kasih dan cintanya. Kita berharga bukan karena prestasi kita. Bukan berarti ini menjadi alasan bahwa Anda gak boleh bermimpi besar, Anda gak boleh punya pencapaian. Tidak, saudara. Tapi pencapaian saudara tidak menentukan siapa diri Anda. Pencapaianmu itu tidak menentukan keberhargaanmu, saudara. Karena Anda berharga di mana Tuhan. Bukan karena pekerjaan atau prestasi. Karena simply Tuhan mencintaimu. Amin, saudara. Lalu hal yang kedua, saudara. Apa akar dari stres? Penyebab dari stres. Sehingga kita ini gak menemukan rest, saudara. Yaitu kita dikuasai iri hati, materialisme, dan kekhawatiran. Saya ulangi, kita dikuasai oleh iri hati, kita dikuasai oleh materialisme, dan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Apa itu iri hati? Iri hati adalah keinginan untuk menjadi orang lain atau menjadi seperti orang lain. Ada keinginan terus-menerus untuk melakukan apa yang orang lain lakukan, menjadi seperti orang lain, memiliki apa yang orang lain miliki. Lalu kita menjadi terlalu sibuk karena kita menginginkan apa yang orang lain miliki dan ingin melakukan apa yang orang lain lakukan.
Akibatnya, saudara, seringkali kita terjebak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan kita. Saudara, kita melihat orang bisa liburan ke luar negeri, kita memaksakan diri untuk bisa liburan ke luar negeri. Saudara, kita melihat orang kok punya ini dan punya itu, kita memaksakan diri untuk memiliki barang yang sama, padahal mungkin itu di luar kemampuan kita. Lalu kita demi untuk meraih itu semua, saudara, kita memacu diri kita bekerja tanpa henti, lalu kita menjadi kelelahan. Kita menjadi stres, saudara. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Kita memaksakan diri, kita utang sana utang sini, kita kehilangan hubungan, saudara, sehingga akibatnya hidup kita rusak. Lalu apa itu materialisme? Saudara, kalau iri hati adalah keinginan terus-menerus untuk menjadi seperti orang lain, saudara, materialisme adalah keinginan untuk terus-menerus meraih lebih banyak hal. Barang-barang, uang, saudara, ingin meraih lebih banyak hal dalam kehidupan ini, saudara. Karena kita merasa keinginan ini membuat kita terus merasa ingin punya lebih, memiliki lebih. Akibatnya saudara, kita merasa bahwa kita harus menghasilkan lebih banyak uang. Lalu apa saudara? Kita menjadi terlalu sibuk bekerja sehingga kita mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan keluarga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita tidak menemukan rest. Lalu kita menjadi terlalu lelah. Saudara, padahal Alkitab memperingatkan kita tentang ketamakan, saudara. Dikatakan begini, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, ternyata yang memberikan kita rasa aman sejati itu bukan karena kita memiliki banyak uang, karena hidup kita nggak terletak kepada kekayaan kita. Rasa aman sejati itu tidak terletak di situ. Kalau Anda menyangka bahwa aku harus memiliki $1 juta baru aku merasa puas, ketika Anda memilikinya, Anda tetap tidak akan puas. Karena itu nature-nya manusia. Kita selalu menginginkan lebih dan kita selalu tidak puas, saudara. Tentang iri hati, Salomo juga pernah memperingatkan, Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau Anda itu terlalu sibuk bekerja dan motivasinya karena iri hati, saudara, itu dikatakan sia-sia, saudara. Iri hati bisa membuat kita terlalu berlebihan memaksakan diri, terlalu berlebihan bekerja, sehingga kita mengabaikan rest. Lalu apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah, saudara, Anda itu dikuasai ketakutan bahwa Anda akan kurang, sehingga Anda khawatir. Makanya Alkitab berkata, jangan khawatir akan apa yang kau akan makan, minum, dan pakai. Kita merasa kurang, saudara. Lalu apa penawarnya? Saudara, penawarnya adalah saudara perlu belajar menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Belajarlah menikmati apa yang sudah Anda miliki. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Versi NIV dikatakan begini, saudara. I have learned, Paulus berkata demikian dalam versi NIV, I have learned the secret of being content in any and every situation. Aku telah belajar untuk being content itu mencukupkan diri atau memiliki rasa puas di dalam segala situasi. Baik dalam kurang maupun kelimpahan,
Saudara, baik dalam waktu kenyang maupun lapar. Ternyata ini rahasianya, yaitu memiliki rasa puas atau rasa cukup. Karena ketika Anda being content, Anda akan berfokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan dan apa yang sudah Anda miliki. Seringkali kenapa orang itu menjadi stres? Karena dia selalu berfokus kepada apa yang belum dia miliki. Sehingga dia merasa harus meraih lebih banyak hal. Sehingga karena terlalu sibuk, mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Selalu merasa gak bahagia karena selalu merasa aku belum memiliki sesuatu. Padahal kalau Anda berhenti sejenak dan belajar untuk puas, belajar untuk mencukupkan diri, saudara bisa merasa puas. Saudara bisa menikmati apa yang sudah ada sekarang. Saudara, kabar baiknya, karena Paulus berkata, I have learned the secret of being content. Berarti, saudara, merasa puas atau mencukupkan diri itu bisa dipelajari. Ada amin saudara? Kita perlu belajar untuk mencukupkan diri dan menikmati apa yang kita miliki. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata demikian. Segenggam ketenangan, saya ulangi, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Versi mudah dibaca, VMD mengatakan, aku berkata lebih baik puas dengan yang sedikit yang kau miliki daripada terus bergumul atau berjuang untuk memperoleh lebih banyak. Memiliki sedikit dengan rasa puas dan mencukupkan diri, itu lebih baik daripada terus bergumul atau berjuang untuk memperoleh lebih banyak. Inilah rahasia bahagia, saudara. Kenapa orang stres? Karena akarnya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, iri hati, dan materialisme. Sehingga orang berusaha untuk meraih banyak hal, gak pernah mencukupkan diri, dan gak pernah melihat apa yang dia sudah miliki dan nikmati. Banyak orang terlalu lelah, terlalu sibuk, sehingga lupa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sekarang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sudah berikan. Saudara, yang terakhir, akar penyebab mengapa orang tidak bisa rest dan kemudian menjadi stres adalah mementingkan prestasi atau pencapaian daripada hubungan. Kita seringkali mementingkan pencapaian, saudara, daripada hubungan. Saudara, bukan berarti saudara gak boleh punya visi, memiliki visi atau kerinduan untuk mencapai sesuatu itu salah, tidak. Tapi seringkali kita mengorbankan sesuatu yang lebih penting yaitu hubungan atas dasar pencapaian. Berapa banyak orang mengorbankan hubungan demi pekerjaan. Berapa banyak orang mengorbankan kesehatan, saudara, demi kekayaan. Di ujungnya banyak orang mengorbankan kekayaan supaya kesehatannya kembali. Saudara, waktu muda banyak orang mengabaikan kesehatannya. Kerja keras mengabaikan sehingga sakit, saudara. Sehingga di masa tuanya walaupun dia punya kekayaan tapi dia korbankan kekayaan demi mendapatkan kesehatan kembali. Saudara, ini ironis, saudara. Kenapa penyebabnya? Bukan karena orang itu punya visi, bukan. Tapi penyebabnya adalah karena mereka bekerja tanpa henti. Mereka tidak menemukan rest. Sedangkan Tuhan sendiri rest di dalam pekerjaannya. Tuhan mau kita itu rest dan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, lalu apa penawarnya? Penawarnya adalah kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang baru. Apa yang dulu kita anggap, apa yang kita anggap bernilai, kita perlu pertanyakan. Apa yang sebetulnya betul-betul penting dalam kehidupan ini. Saudara, Anda harus tahu satu kali Tuhan itu berkata, saudara,
Nggak bisa orang itu mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Mammon dan kepada Tuhan. Ini adalah bicara tentang nilai, mana lebih penting, Tuhan atau Mammon. Saudara, kita harus adjust nilai dalam kehidupan kita. Ternyata hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada mengejar kekayaan. Bukan berarti kerja nggak boleh, tapi jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Lalu mana lebih penting? Saudara, hidup atau makanan? Ternyata kehidupan itu lebih penting. Kehidupan itu bicara tentang hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar kita. Tapi kita seringkali mengorbankan itu demi hal-hal yang kurang penting. Lalu yang ketiga, mana lebih penting, pakaian atau tubuh? Saudara, pakaian atau kesehatan? Seringkali kita mengejar materialisme, benda-benda, barang-barang, dan pencapaian-pencapaian. Lalu kita mengorbankan tiga hal yang penting ini. Yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama, dan yang ketiga adalah kesehatan. Kita harus punya value yang berbeda. Ternyata hubungan itu lebih penting daripada pencapaian. Hubungan lebih penting daripada barang atau benda. Pada akhirnya, kalau menjelang kematian kita, pada akhir kehidupan kita, waktu kita menjelang kita itu dipanggil Tuhan, gak ada seorang pun yang minta, bawa kemari mobil-mobilku, aku ingin melihatnya. Bawa kemari semua sertifikat-sertifikatku. Bawa kemari piala-pialaku. Bawa kemari koleksi-koleksi barang antikku. Gak ada. Pada akhirnya semua akan belajar bahwa hubungan itu lebih penting daripada barang-barang. Yang kita perlu pertimbangkan adalah bagaimana keadaan hidup kita. Apakah Anda kehilangan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah Anda kehilangan kasihmu yang semula dengan Tuhan? Apakah kita kehilangan hubungan dengan orang-orang terpenting di sekitar kita? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara seiman kita, persekutuan dengan orang-orang kudus, dengan sesama murid-murid Yesus. Apakah kita kehilangan itu semua? Alkitab berkata percuma kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita. Saudara, kita harus belajar. Saudara, hubungan itu lebih penting daripada barang-barang. Lebih penting daripada pencapaian. Dengan kita menemukan rest, dengan kita beristirahat, kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa gunakan masa-masa rest itu untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Kita bisa mengisi jiwa kita, saudara, roh kita dengan makanan-makanan rohani. Kita bisa datang di gereja, melayani Tuhan. Penyebab mengapa banyak orang Kristen lemah, karena mereka tidak melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan segala kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang membuat tubuh kita kuat. Kalau kita gak makan maka kita lemah. Mengapa banyak orang Kristen lemah, tidak tahan godaan? Karena mereka tidak pernah menangkap kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, itulah sebabnya istirahat itu penting. Itu namanya masa sabat. Sabat, kuduskanlah hari sabat, peliharalah hari sabat. Itu bukan bicara tentang kita berlibur atau cuti. Saudara, tapi kita bisa punya waktu untuk kita bisa rest, menikmati hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang penting selain bekerja dan bekerja dan bekerja. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala saudara. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. That I am able
goodness of God. Oh, my life, oh, you have been faithful. Oh, my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing, oh, of the goodness, oh, my life, oh, you have been so good, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. I will sing, oh, I will sing of the goodness. I will sing, I will sing of the goodness of God. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, bahwa kami menyadari betapa Engkau mengasihi dan mencintai kami. Bahwa nilai dan keberhargaan kami tidak ditentukan dari pekerjaan kami, apa yang kami bisa capai, atau apa yang kami miliki. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak terjebak di dalam materialisme ataupun menjadi iri hati, supaya kami tidak dibebani dengan kekhawatiran akan segala sesuatu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa berkat itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya saja seringkali kami selalu melihat apa yang belum kami miliki, sehingga kami melupakan bahkan mengabaikan betapa Tuhan sudah baik dan memberkati kami dengan banyak hal. Tolong kami untuk kami bisa menyadari semua berkat-berkat Tuhan yang kami sudah miliki dan belajar puas dan menikmatinya. Supaya kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau baik atas hidup kami. Dan Tuhan, hamba berdoa, ajar kami Tuhan untuk kami selalu melihat bahwa hubungan itu lebih penting daripada prestasi. Ajar kami untuk kami bisa melihat hal-hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Bukanlah pencapaian, bukanlah benda-benda atau barang-barang. Ajar kami untuk kami menyadari bahwa hubungan itulah yang terpenting. Pertama-tama Tuhan adalah hubungan kami dengan Engkau. Ajar kami untuk terus mengenal-Mu. Ajar kami untuk punya kehausan, untuk terus ya Tuhan, lapar akan Engkau. Dan ajar kami untuk kami bisa menikmati hubungan kami dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami. Karena kami tahu Engkau menempatkan kami di dunia ini, bukan sekedar untuk mencapai sesuatu, tapi supaya kami belajar mengasihi. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua umat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness and all my life. Oh, all my life you've been so good.
of the goodness. Oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya melalui worship night ke-58 ini, Anda telah merasakan hadirat Tuhan dan kasih-Nya telah memenuhi hati Anda dan membawa kedamaian. Oleh karena itu kami rindu agar Anda dapat membagikan kesaksian dari apa yang Anda alami ke Instagram gereja lokal yang tertera di layar Anda, atau Anda juga dapat mengirimkan kesaksian tersebut ke YouTube kami GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kami percaya kesaksian Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Anda juga dapat melakukan like, komen, subscribe YouTube kami supaya Anda dapat terus terhubung dengan kami. Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dan belum memiliki komunitas rohani, kami rindu mengundang Anda bergabung dalam keluarga rohani kami yang bernama Connect Group. Tempat di mana Anda akan berjumpa dengan saudara seiman, Anda bisa cerita tentang pergumulan Anda di sana, dan Anda akan disupport, didoakan, dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Caranya mudah, Anda dapat menghubungi hotline number yang tertera di layar Anda, menyertakan nama, usia, alamat, dan juga nomor handphone yang aktif, dan tim kami akan segera menghubungi Anda untuk bergabung di dalam Connect Group. Kami berdoa agar kasih Tuhan yang telah Anda terima hari ini terus memenuhi hati dan pikiran Anda, dan Anda akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.